Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah, karena hanya dengan takwa inilah kata kuncinya. Dengan takwa inilah solusi dari semua problematika kehidupan, baik yang sifatnya individu, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia internasional. Dengan takwa inilah Allah menjamin kebaikan dunia dan akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan solusi dari semua apa yang menjadi problematika kehidupan manusia ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu nikmat besar Allah kepada kita semua hari ini dan detik ini adalah kita hadir bisa mengikuti salat Jumat hari ini. Karena banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa Jumatan gara-gara masjidnya ditutup. Singapura telah menetapkan hari ini sampai 5 hari ke depan masjid ditutup. Proses salat Jumat dibatalkan semua. Kemarin hari Kamis kemarin, Hay'ah Kibar Ulama Arab Saudi, Majelis Ulama Arab Saudi telah mengeluarkan fatwa nomor 264 bertepatan dengan 12 Maret 2020, menetapkan fatwa tentang ar-rukhsah fi adami syuhudi salatil jumu'ah wal jamaah fi hal intisyaril waba awil khawfi min intisyarihi, yaitu bolehnya atau rukhsah untuk tidak hadir pada sholat Jumat atau sholat jamaah ketika dalam kondisi penyebaran virus atau wabah corona ini. Itu artinya jamaah sekalian, jadi hari ini dunia sedang berada dalam satu kondisi di mana hampir setiap negara terserang dengan satu wabah ini, wabah virus yang satu ini. Hampir semua negara di dunia ini, betapa kerugian baik sisi materi maupun sisi spiritual. Tapi kita jamaah sekalian, sebagai orang yang beriman, hendaklah kita kembali kepada firman Allah di dalam surat Yunus ayat 107. Allah di situ telah menjelaskan kepada kita semua dengan peristiwa hari ini, peristiwa yang terjadi di dunia hari ini. Itu ternyata Allah telah menyampaikan di dalam firman-Nya dalam surat Yunus ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyyamsaskallah, dan ketika Allah telah menimpakan kepadamu, jika Allah menimpakan kepada kalian bidurrin, dengan kemadharatan,
Apa yang dimaksud dengan kemadaratan di sini? Para ulama tafsir seperti Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil, beliau mengatakan ay yusibka bisyiddatin wa bala, yaitu Allah menguji kalian dengan syiddah, dengan ujian yang berat, ya, ujian yang membuat kalian payah, wal waba wal bala, dan juga wabah ataupun bala yang merajalela di tengah-tengah masyarakat. Fala kashifa lahu, maka tiada yang bisa mencabut atau membuka atau menghilangkan wabah tersebut illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah wabah ini harus kita kembali kepada Allah, karena Allah telah menyatakan manusia tidak bisa apa-apa, dunia tidak bisa apa-apa. Hanya Allah, illa huwa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengangkat wabah ini, ya, yang mampu menghentikan corona ini, hanya Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih, dan jikalau Allah menghendaki kalian untuk mendapatkan kebaikan. Apa yang dimaksud dengan bi khairin di sini? Lebih lanjut Imam Al-Baghawi mengatakan ai afiyah wa ni'mah, yaitu Allah kembalikan nikmat dan Allah mengembalikan sehat wal afiat, ya. Fala radda li fadli, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi dari anugerah Allah. Yusibu bihi may yasha, dan Allah menimpakan musibah ini, wabah ini kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah juga mampu, ya, mengangkat musibah ini dari siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadihi, dari hamba-hambanya. Yang menarik jamaah sekalian, ayat ini surat Yunus ayat 107 ini ditutup wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang Maha Ghafur, pengampun. Berarti ada apa di sini? Berarti ketika ayat ini ditutup dengan Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, di situ banyak sekali dosa-dosa manusia yang mengundang wabah ini, ya. Dosa-dosa manusia yang telah menyebabkan wabah ini jatuh di tengah-tengah mereka, ya. Sehingga ayat itu ditutup dengan wahwal ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Artinya kita diperintahkan, ya, oleh ayat ini supaya kita kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Oleh karena itu jamaah sekalian, tidak ada kata kunci yang terbaik dalam masalah ini kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, hendaklah kalian berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah musibah itu terjadi kecuali memang sebab dosa tangan-tangan kita, tangan-tangan manusia. Wa ma asabakum fabima kasabat aydikum, dan apa yang menimpa kalian dari musibah ini ya sebab tangan kalian ini, sebab dosa kalian ini. Wa ya'fu an katsir, dan itu pun Allah banyak mengampunkan. Artinya apa? Allah belum sepenuhnya. Kalau seandainya sepenuhnya musibah ini ditimpakan kepada manusia, tuntas manusia, finish manusia, sudah tidak ada lagi manusia di muka bumi ini. Tetapi wa ya'fu an katsir, Allah masih menahan itu. Ampunan Allah lebih banyak, ya, ampunan Allah lebih banyak. Jadi oleh karena itu Nabi mengingatkan, idza kathurat dzunubul abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha ibtalahu Allahu bil husni yukaffiruha. Kalau seorang hamba, ya, jadi manusia ini kalau sudah banyak dosa, sementara mereka tidak segera mencarikan solusi untuk ampunan dosa ini, artinya tidak segera bertaubat, dan dosa masih nempel di tengah-tengah manusia, maka Allah akan uji mereka sebagai sarana untuk menghapuskan dosa-dosa mereka itu. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, hendaklah kaum muslimin, kami menyerukan supaya bertaubat semuanya, kembali kepada Allah, ya. Solusi secara medis silahkan, tapi solusi yang sifatnya non medis ini, yang sifatnya spiritual ini jarang diteriakkan, jarang digaungkan. Harusnya pemerintah juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya
untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Karena dengan taubat nasuha inilah Allah mengampunkan dosa-dosa. Ketika dosa-dosa telah diampunkan, Allah angkat itu wabah dan juga musibah akan diangkat. Makanya dulu para sahabat ketika melihat satu musibah di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan manazala bala, tidaklah turun suatu bala, suatu musibah, suatu wabah illa bidzambin, kecuali sebab dosa, wala rufi'a illa bitaubah, dan tidaklah hilang diangkat bala tersebut, wabah tersebut illa bitaubah, kecuali dengan bertaubat. Ini jalan satu-satunya yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita menjaga Allah. Ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Ini pesan Nabi. Dengan apa kita menjaga Allah? Allah tidak perlu dijaga, tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah hendaklah kita menjaga agama Allah di muka bumi ini. Hendaklah syiar-syiar agama dijaga di muka bumi ini, jangan dilecehkan. Menjaga syiar agama ini itu berarti kita telah menjaga diri kita, menjaga masyarakat kita, menjaga bangsa dan negara kita, dan menyingkirkan agama Allah dari muka bumi ini sama saja mengundang azab. Ya. Karena orang yang menjaga Allah, menjaga agama Allah, Allah pasti akan jaga. Orang yang menolong agama Allah, pasti Allah akan berikan pertolongan. Dan yang terakhir jamaah sekalian, kita diingatkan dengan solusi yang ketiga ini, yaitu di dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Ketika Allah menceritakan dari semua peristiwa yang ada pada para nabi dan rasul, ketika mereka menghadapi suatu tantangan, musibah ya, yang ada di dunia ini. Di dalam surat Al-Anbiya, setelah Allah memaparkan bagaimana Allah menolong semua para nabinya, Allah menutup pada ayat 90 itu dari surat Al-Anbiya tentang rahasia kenapa Allah menolong mereka. Ternyata kata kuncinya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum, sesungguhnya mereka itu ditolong oleh Allah. Kanu adalah mereka itu yusari'una fil khairat. Mereka dulu itu responsif terhadap kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan dia segera, tidak pernah menunda-nunda. Karena ketika datang kebaikan maka hilanglah kebatilan. Ketika datang kebaikan, pergilah itu yang namanya musibah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka bersegera di dalam kebaikan. Makanya kalau kita kepingin keluar dari musibah ini, segera kita menyambut dari panggilan Allah. Kita bersegera di dalam kebaikan. Kita mulai dari kampus kita ini. Wahai para mahasiswa, para dosen, ketika ada azan jangan duduk-duduk, ayo segera ke masjid. Ambil wudu, rapatkan barisan. Ini kita sedang menyambut turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kata kunci pertolongan. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah dengan penuh dan harap, dengan penuh harapan bahwa doa-doa mereka akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Makanya Nabi ketika mengajarkan kepada kita umatnya supaya terbebas dari musibah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, ya, lindungi kami ya Allah, ya, dari beratnya bala, musibah. Ya. Nabi berlindung dari musibah ini, dari beratnya musibah. Karena terkadang manusia tidak kuat, ya, keimanannya untuk menerima musibah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lahir batin harus bergantung kepada Allah. Jangan hanya mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada
rekadaya, kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tapi terkadang manusia percaya kekuatan yang lain dari luar kekuatan Allah. Nah, ini ironi. Ketika kita sudah mengatakan la haula wala quwata illa billah, kita harus yakin, seyakin-yakinnya 100% bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terakhir adalah wa kanu lana khashiin, dan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki budaya khusyuk. Khusyuk adalah budaya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya adalah fafirru ilallah. Hendaklah kita kembali berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ketuk pintu rahmatnya Allah ini supaya diangkat musibah ini dari keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته وأمرنا فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والطاعون في بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة